Dan kita akan bahas lebih dalam terkait tudingan Presiden Prabowo Subianto bahwa aksi Indonesia gelap oleh masyarakat didanai koruptor. Bersama politisi Gerindra sudah ada Bang Hendarsam Marantoko serta pakar hukum tata negara yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri, Bang Hendarsam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Bang Hendarsam. Ini dari mana sih sebenarnya dasar pernyataan Pak Presiden itu, seberapa yakin sumber itu valid atau tidaknya? Ya, sumbernya sangat valid. Saya langsung to the point saja merujuk kepada sebuah fakta yang tidak akan mungkin bisa terbantahkan terkait dengan seseorang tersangka, ya, tersangka obstruction of justice, ya, Marcella Santoso yang sudah mengakui bahwa dia mendanai gerakan Indonesia Gelap ini, ya kan, mulai konten buzzer, ya kan, yang menyerang pemerintahan Pak Prabowo, ya, program-programnya, kemudian menyerang Kejaksaan Agung, ya, kemudian juga beberapa hal-hal yang bersifat pribadi tentang masalah Jaksa Agung, salah satunya hal tersebut. Dan ini kemudian, ya, tersangka ini tidak hanya dia, ada beberapa tersangka lain, termasuk dari insan media juga yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak mungkin terbantahkan. Apa yang dilakukan, ya kan, demo baik itu melalui turun ke lapangan dan juga melalui platform digital, ya kan, itu tidak hidup di ruang hampa. So, yang kita ketahui, ya, kita juga aktivis, kita tahu bahwa hampir seluruh gerakan itu tidak bersifat juga organik, ya. Iya, kami tangkap. Mbak Bivit, Anda juga menjadi salah satu pihak yang cukup lantang bersuara soal gerakan baik itu Indonesia Gelap dan juga bentuk-bentuk kritik terhadap pemerintah kala itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini? Bagaimana Anda merespon dan menanggapinya? Ya, pertama yang harus diklarifikasi dulu, tadi dikatakan tak terbantahkan. Sebenarnya Marcella tuh sudah membantah sendiri. Jadi dia bilang bahwa pernyataan itu tidak dia bikin, yaitu pertama. Kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan menggambarkan cara berpikir dia, ya. Jadi cara berpikirnya memang sebagai seorang tentara, tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir secara rasional tanpa ada komando. Jadi sebenarnya kebebasan individu untuk berpikir ada sesuatu yang salah, kemudian bergerak dengan indikasi yang jelas, bergerak bersama, itu mungkin tidak masuk di akalnya Pak Prabowo sebagai tentara, karena segala sesuatunya harus dikomandoi. Nah, mungkin cara berpikir itu, sehingga dia tidak paham bahwa dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah kelompok masyarakat sipil, sangat wajar ada gerakan-gerakan sosial seperti itu yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia juga terjadi beberapa kali. Tapi juga di luar negeri dengan Donald Trump, di US banyak sekali, ya. Kemudian demonstrasi Palestina, apapun itu. Tapi memang ada pikiran-pikiran merdeka yang bisa melihat dengan akal sehat. Tidak perlu ada yang bayarin, bergerak untuk menolak sesuatu. Jadi kalau bisa disingkat, Anda ingin juga mengatakan bahwa pernyataan Pak Prabowo sudah menyalahi perspektif iklim demokrasi? Sudah menyalahi, itu ciri khas demagog, Mbak. Demagog itu seseorang pemimpin yang hanya menggunakan ilusi-ilusi untuk menjelek-jelekan kelompok yang berseberangan dengan dirinya. Itu literaturnya. Bagaimana Bang Hendarsam? Hanya ilusi-ilusi untuk menyalahi pihak-pihak yang dinilai berseberangan. Anda menanggapinya? Ya, jadi yang pertama bahwa terkesan bahwa seorang Bivitri ini membela seorang Marcella Santoso, kan seperti itu. Oh, salah. Marcella soalnya sudah bilang sendiri. Ya, kan? Itu yang pertama, ya. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa tidak hanya Marcella Santoso, ada tersangka-tersangka lain, ya kan, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Marcella Santoso. Ini sudah dijadikan tersangka, ya, kaitannya dengan melemparkan narasi-narasi itu, ya kan. Salah satu insan pers di salah satu media, ya kan, ada beberapa hal lain. Ini fakta, nanti akan terbuka semuanya. Jadi tapi apakah, ya kan, teman-teman ini bersimpati atau berempati dengan Marcella Santoso dan geng, atau mereka mempunyai gerakan sendiri di luar itu, ya saya nggak menuduh hal tersebut. Yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu hal yang fakta yang bersifat empiris, gitu loh.
Jadi kenapa dari teman-teman yang lain nih seperti itu merasa menjadi seperti tersudut, kan enggak. Oke, tapi yang Yang dimaksud Pak Prabowo ini fakta. koruptor mana? Banyak juga nih koruptor di Indonesia yang saat ini juga masih berproses dalam hukum. Marcella Santoso itu saat ini tersangka terkait dengan masalah korupsi, ya. Ada Hanya beberapa iya? tindak Hanya pihak ini? Lah ini kan salah satu contoh yang Oke. beliau merujuk pada hal tersebut, dan ini jangan salah ya, gerakan Indonesia Gelap ini ya kan di platform digital saja itu menggulungnya sangat besar loh. Berapa juta itu. Jadi kan berapa juta itu dengan berbagai macam tagar, dan ini kan akan dibuka nanti di pengadilan. Jadi apa yang beliau sampaikan ini bisa beliau pertanggungjawabkan nanti. Bisa kita pertanggungjawabkan, kita buka semuanya. Ya. Kalau nggak ada, kita hormati proses hukum bahwa saat ini ada beberapa orang tersangka ya terkait dengan masalah narasi-narasi yang menjelekkan pemerintah ya kan, dan program-programnya, kemudian juga kejaksaan dalam penegakan hukum. Baik. Saya ambil contoh gini, sorry, saya tambahin. Singkat. Salah satu hal yang paling mendasar itu bahwa bahwa ketika banyak dilakukannya penegakan hukum memberantas korupsi dan lain sebagainya, kemudian timbullah narasi pesimisme gitu loh. Oke, kami Nah, ini tangkap. kan menjadi sesuatu Itu yang itu, akan harusnya bisa dipertanggungjawabkan nanti. Kami tangkap Bang Hendar Sam. Iya, harus. Ya. Nah itu narasi-narasi seperti itu Oke. yang tidak baik. Ya. Ketika Pak Prabowo ingin membuat sebuah gerakan pemberantasan korupsi yang begitu besar. Oke, begitu Mbak masif. Bivit, kalau kita melihat dari Bang Hendar Sam bilang bisa nantinya dipertanggungjawabkan. Lalu apakah pernyataan Pak Presiden ini Anda bisa melihatnya sebagai abuse of influence terkait pihak ataupun elit, dalam hal ini adalah kepala negara, terhadap bentuk demokrasi, terhadap bentuk kritik dari masyarakat Indonesia? Ya, jadi kalau dalam bernalar ini namanya logical fallacy yang mengandalkan otoritas ya, atau juga bisa pakai istilah scapegoating gitu. Jadi memang menggunakan otoritasnya sebagai presiden untuk menyatakan hal-hal yang bisa membuat publik jadi percaya. Padahal coba perhatikan sebenarnya tidak ada argumennya. Pak Prabowo tadi kan ada cuplikannya ya, dia mimicking aja. Mimicking yelek gitu-gitu ya, dengan mimicking ngerti ya maksudnya ya. Jadi hanya menggunakan ekspresi buruk, tapi sebenarnya nggak ada argumennya. Karena dia hanya scapegoating saja. Jadi buat saya ini contoh buruk dari seorang pemimpin yang memang demagog begitu. Sehingga kita dipecah belah untuk mengatakan bahwa akal pikiran orang-orang yang sehat ini sebenarnya hanya dikoordinir oleh satu orang yang bernama Marcella. Apakah kita bisa percaya itu? Baik. Saya kira kalau kita berakal sehat tentu tidak bisa. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti dan juga terima kasih Bung Hendar Samarantoko atas perspektifnya malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya malam ini, Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia di laga terakhir penyisihan Grup A Piala AFF U23. Lalu mampukah Garuda Muda menaklukkan Harimau Muda Malaya? Kita ulas selengkapnya usai jeda berikut bersama Audrey Chandra.